cepet banget. Dan Pizza Hut itu menunya beragam, dan lihat banyak menunya. Itu yang membuat saya hampir setiap makan siang mampir di Pizza Hut. Terima kasih kepada Pak Prabowo yang pernah menggadaikan tanahnya untuk mengusung dan membantu Pak Anies jadi gubernur. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo. Walaupun gue nggak pinter sholat, nggak pinter puasa, nggak pinter ceramah, tapi gue tetap ada di barisan ijtima ulama. Gak kayak lu, ikuti imam besar kayak kucing lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral di sosial media X atau di Twitter, Babe Haikal Hasan. Jadi netizen mengatakan Babe Haikal makin mirip Abu Janda. Setelah dukung Prabowo, kini Haikal Hasan dukung produk Zionis. Jadi ini sempat viral video Babe Haikal di mana Babe Haikal makan di Pizza Hut dan mengendorse Pizza Hut. Jadi kita udah tahu ya, selama ini Pizza Hut merupakan dari produk yang support terhadap Zionis Israel. Saya selalu makan siang tuh di Pizza Hut, karena setiap kita mengeluarkan buat Pizza Hut itu enak, lezat, dan jangan lupa Pizza Hut itu paling peduli dengan kemanusiaan. Buktinya kemarin Pizza Hut mengeluarkan 1 miliar rupiah yang dititipkan melalui PMI untuk korban-korban di Gaza. Wih, cepet banget. Dan Pizza Hut itu menunya beragam, dan lihat banyak menunya. Itu yang membuat saya hampir setiap makan siang mampir di Pizza Hut. Nah, viralnya video Babe Haikal Hasan ini diposting oleh akun Pizza Hut Indonesia di akun Instagram dengan menulis caption, "Wah, ternyata Pizza Hut jadi tempat dine-in favorit Babe Haikal Hasan." Karena seruan boykot, saham Pizza Hut terus anjlok sampai 11,48%. Sehingga dia memposting video Babe Haikal. Cuma kita belum tahu apakah video itu video baru atau video lama. Oh iya, teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, saya tuh paling demen nongkrongnya tuh di pizza. Lihat, ada kopi Vietnam, ditemenin nama Zupa Zup yang, waduh, dan tahu-tahu jelung udah jadi, baru kita pulang. Pizza Hut itu adalah lambang makanan Indonesia sekarang, karena kita sering nongkrongnya di mari, udah bukan makanan mana-mana. Dan jangan lupa, Pizza Hut itu selalu berpihak pada yang lemah dan yang kecil. Pizza Hut itu bahkan ya, dengar-dengar ya, saya nih yang bawa langsung sumbangan untuk masyarakat di Gaza. Itulah kontribusi Pizza Hut yang paling top, dan insya Allah selalu berada di garda terdepan dalam membela yang lemah. Itulah sisi kemanusiaan yang paling terkemuka dari Pizza Hut, wabil khusus Pizza Hut Indonesia. Jadi viralnya video Babe Haikal Hasan yang makan di Pizza Hut dan endorse Pizza Hut banyak mengundang komentar dan hujatan dari netizen. Dan ada juga yang mengatakan dilansir dari portal Islam, video Babe Haikal itu adalah video lama pada tahun 2021 di saat pandemi, sehingga Babe Haikal mengendorse Pizza Hut. Nah, ini kita belum tahu benar apa enggak bahwa video itu video lama pada tahun 2021 atau video baru. Kita ketahui bahwa sekarang Babe Haikal jadi tim pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di Pilpres 2024. Di mana di dalam podcast Deddy Kobuzer, Babe Haikal mengatakan bahwa Prabowo pernah menggadaikan tanahnya untuk mengusung atau membantu Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta. Saya lupa bilang, mau mengucap, walau terlambat nggak apa-apa, mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo yang pernah menggadaikan tanahnya untuk mengusung dan membantu Pak Anies jadi gubernur. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo. Kalau saya sendiri ragu terhadap statement Babe Haikal ini, karena Babe Haikal sekarang sudah menjadi bagian dari 02. Bisa saja dia membuat narasi-narasi sehingga menarik simpati dari pendukung-pendukung 01 untuk berpindah kepada 02. Jadi mereka membuat narasi-narasi terhadap Anies Baswedan sebagai pengkhianat, sengkuni terhadap Prabowo. Jadi menurut juru bicara Anies Baswedan, Ces Khalifah, menganggap bahwa memberi komentar terhadap Babe Haikal Hasan sama saja menurunkan derajat kita
karena Babi Haikal Hasan sudah dianggap oleh bagian dari pendukung-pendukung Anies Baswedan adalah pengkhianat. Jadi apa yang disampaikan oleh Babi Haikal adalah 100% bohong. Bapak menurunkan Bangsi serta derajat intelektualitas kita, menurunkan derajat integritas kita, menurunkan moral kita jadi sama kayak dia. Padahal dia banyak dapat proyek dari DKI nih. Nah, terserahlah. Gila ya. Nggak penting lah. Haikal, Masya. Dan juga di dalam pengurus PA 212, yaitu mengatakan bahwa Babi Haikal ini adalah pengkhianat ya. Jadi kita tidak tahu permasalahan Babi Haikal sebagai pengkhianat seperti apa. Memang sudah lama Babi Haikal ini ya dekat dengan keluarga Cendana. Sudah tentunya dengan Prabowo juga sangat dekat. Anak-anak Haikal Hasan pengkhianat. Anak pengkhianat, Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat. Nggak ada urusan mana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan anak. Haikal Hasan itu pengkhianat. Gitu ya. Orang-orang yang hianat nggak ada tempat di hatinya. Anak orangnya nggak ada hitam, anak orangnya hitam-hitam, putih-putih, nggak ada abu-abu. Jadi Habib Bahar mengatakan Haikal Hasan pengkhianat, Prabowo pengkhianat. Ini di saat Bahar menjalani sidang ya, kemarin pernah masuk penjara. Dengan bergabungnya Prabowo dengan pemerintah Jokowi, seluruh PA 212 mencap Prabowo sebagai pengkhianat ya, yang selama ini umat Islam berdarah-darah mendukung Prabowo, tetapi pada akhirnya Prabowo berkhianat terhadap umat Islam, malah bergabung dengan Jokowi. Itu dinilai pengkhianat. Jadi waktu itu ya banyak sekali dari pendukung-pendukung Prabowo menjadi korban saat mengawal pemilu, di mana saat itu KPU mengeluarkan hasilnya pada tengah malam. Di saat waktu itu KPU mengeluarkan hasil pemilu pada tahun 2019. Jadi banyak sekali pendukung-pendukung Prabowo memprotes karena diduga ada kecurangan yang dilakukan oleh KPU. Sehingga waktu itu pendukung-pendukung Prabowo jor-joran ya mendukung Prabowo, membela Prabowo, tetapi pada akhirnya Prabowo malah melebur bersama penguasa. Pada akhirnya pun sekarang dia mencalonkan diri lagi bersama calon wakil presiden yang dinilai adalah produk gagal dari MK atau anak haram dari Mahkamah Konstitusi. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haikal Hasan, jujur dulu gua kagum banget, salut banget sama lu. Kagum sama lu tuh, selalu membela kebenaran, selalu protes kalau ada aturan-aturan hukum yang dilanggar. Ya contohnya gini, waktu 2019 tuh lu orang yang paling speak up lah, paling berapi-api menggaungkan kebenaran dari masalah KM 50, masalah kanjuruhan lah, pilpres kecurangan lah. Lu tuh orang yang paling depan ibaratnya pasang badan ya. Tapi kok belakangan ini gue bilang kok kayak rada-rada error gitu ya, maksudnya ya. Iya mungkin iya, lu bilang Pak Prabowo tuh baik, iya. Dan lu bilang kalau Pak Prabowo tuh pernah gade tanahnya buat pencalonan Anies. Kalau lu emang tahu proses pencalonan Anies, lu bilang juga lah ke publik kalau waktu itu Pak Prabowo tuh orang yang paling menolak Anies jadi gubernur. Itu maksud gua biar fair. Jangan kayak berpihak sebelah, kok nada-nadanya kayak lu yang buzzernya gitu. Tolonglah, dulu lu bilang ayo ikutin imam besar, Tyler Dick sekarang mana? Berasa kayak nggak punya agama jadinya ya kan? Maksud gua tuh kalau menilai sesuatu tuh yang fair. Ya mungkin lu bilang Pak Prabowo baik, terus lu mau tutup mata. Iya, dengan keputusan MK yang melanggar etik. Lu mau tutup mata kayak gitu. Lu mau tutup mata setiap kampanye tuh nggak ada gagasan yang dibuat-buat. Mau tutup mata akan hal itu. Lu mau tutup mata tentang PT TMI. Mau tutup mata juga tentang PT Aprindas. Speak up juga dong tentang itu, Sorry nih ya, Ustadz Haikal Hasan nih ya. Gua emang gak pinter ceramah di mimbar-mimbar kayak lu. Gua juga gak pinter, mungkin gak pinter puasa, gak pinter sholat kayak lu ya. Jelas, walaupun gua gak pinter sholat, gak pinter puasa, gak pinter ceramah, tapi gua tetap kekeh ada di barisan ijtima ulama. Gak kayak lu, ikuti imam besar, tai kucing lah.